atau e-hack menyusul terjadinya kebocoran data. Berita Kebocoran data sebanyak 1 juta lebih. Aplikasi e-hack diduga bocor. Kebocoran data pribadi yang terjadi di aplikasi tes dan pelacakan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Fauziah dari kelas akuntansi 2B dengan NIM 2022-12072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, yaitu kasus pembocoran data e-hack Kemenkes. Dugaan kebocoran data e-hack yang dibuat oleh Kemenkes diduga terjadi pembocoran pada tanggal 15 Juli. Pembocoran data e-hack Kemenkes ini diduga bocor sebanyak 2 GB. Dari banyaknya kebocoran data e-hack Kemenkes terjadi kepada data warga negara Indonesia dan warga negara asing. Diperkirakan data yang bocor mencapai 1,4 juta. Dapat diketahui dari banyaknya kebocoran data meliputi data tes hasil COVID-19 termasuk nama orang yang melakukan tes, rumah sakit, nomor antrian, tipe tes, hingga waktu dan tempat tes. Selain itu, kebocoran data e-hack juga mengungkapkan data 226 rumah sakit di Indonesia, meliputi nama, alamat, hingga kapasitas rumah sakit. Kemudian, data e-hack yang bocor juga meliputi data pribadi yang berisi kartu identitas, nomor foto paspor, nomor kartu tanda penduduk elektronik yang digunakan untuk membeli tiket, hotel tujuan pribadi, dan data tambahan lainnya. Dengan terjadinya pencurian data ini, mengakibatkan banyaknya kekhawatiran masyarakat apabila data mereka tersebar dan diperjualbelikan. Termasuk ke dalam dimensi apakah kasus tersebut. Dari kesimpulan kasus kebocoran data e-hack Kemenkes ini yang terjadi pada data pribadi individu meliputi foto KTP, paspor, dan lain-lain. Dalam kasus tersebut, kebocoran data e-hack Kemenkes termasuk dalam dimensi moral hak dan kewajiban, karena data diri berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan tersebut. Dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Selain itu, kebocoran data e-hack Kemenkes juga termasuk ke dalam dimensi kualitas sistem, karena berkaitan dengan standar kualitas sistem, data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data pribadi individu. Peraturan yang melindungi hak-hak korban terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Bab 5 pada Pasal 5 yang berbunyi, subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Kemudian, terdapat pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dapat diartikan pada pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa semua data pribadi seorang individu wajib untuk dilindungi sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, terdapat pada Undang-Undang ITE Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
Terakhir, terdapat pada Undang-Undang ITE Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, melakukan transmisi, memindahkan suatu informasi milik orang lain akan dikenakan sanksi yang tegas. Terdapat juga ancaman yang mengatur jika data pribadi tersebar yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi seorang yang menyebarluaskan akan mendapatkan pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda 2 miliar hingga 5 miliar. Terdapat juga pada pasal 67 yang berbunyi setiap orang yang bukan miliknya akan dipidana paling lama 4 tahun dan denda 4 miliar. Dan apabila setiap orang dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar. Terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 27 Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran proses data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat juga pada ayat 2 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut pelanggaran pemrosesan data pribadi dengan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Ada beberapa cara agar terhindar dari isu sosial dan etika sistem informasi. Cara kita agar terhindar dari isu sosial dan etika sistem informasi. Terdapat beberapa cara agar terhindar dari isu sosial dan etika sistem informasi. 1. Jangan menggunakan password yang mudah seperti tanggal lahir atau password yang sangat mudah dikenali. Dan jangan memberitahukan password kepada orang lain atau orang terdekat. Kedua, memastikan keamanan jaringan yang digunakan berjalan dengan baik dan aman untuk melindungi data diri pribadi. Ketiga, selalu memperhatikan data diri pribadi berjalan dengan aman atau baik. Keempat, pakai software keamanan terbaik dan selalu memperbaiki. Kelima, menggunakan beberapa alamat email dan hati-hati terhadap alamat email yang tidak dikenali masuk untuk mengakses data pribadi individu. Kelima, menggunakan beberapa alamat email dan berhati-hati apabila terdapat alamat email yang tidak dikenali masuk untuk mengakses data pribadi individu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terjadi kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.